Debut Pratama Arhan tertunda lagi, Tokyo Verdy babak belur dihajar JEF United. Pemain timnas Indonesia Pratama Arhan tak kunjung melakoni debut bersama timnya Tokyo Verdy. Dari hasil terbaru, Tokyo Verdy takluk di kaki JEF United pada laga lanjutan J-League Divisi 2 yang berlangsung pada Minggu 26 Juni 2022 sore. Terhampar di Stadium Fukuari Stadium, Tokyo Verdy, klub yang dibela Pratama Arhan menelan kekalahan telak 3-0. Pasalnya nama Pratama Arhan masih belum menjadi pilihan bagi pelatih Hiroshi Jofuku untuk memperkuat klub berjuluk Verdy tersebut pada posisi bek kiri. Dalam postingan media sosial resmi klub, Pratama Arhan tak masuk dalam starting line-up. Jofuku selaku pelatih Verdy memilih memainkan Yutwa Narawa di pos bek kiri. Sedangkan di bangku cadangan ada bek muda Daiki Fukazawa yang bisa bermain baik di posisi aslinya sebagai bek kanan, maupun juga pada posisi bek kiri. Sementara Pratama Arhan masih belum mendapatkan kepercayaan hingga pekan ini. Bahkan namanya juga tidak masuk dalam daftar pemain pengganti Tokyo Verdy. Ini menjadi kesekian kalinya publik tanah air yang dikecewakan bahwa Pratama Arhan kembali tertunda untuk melakoni debutnya di J-League. Trofeo Ronaldinho. Ronaldinho hanya main 30 menit, ini penyebabnya. Pemain kelahiran Porto Alegre, Brasil ini bermain di posisi second striker dengan menggunakan nomor punggung 10. Di laga melawan Persik, Ronaldinho bermain selama 30 menit. Namun di pertandingan terakhir melawan Arema FC, mantan pesepak bola Barcelona ini tak dimainkan Rahmat dengan alasan kebugaran. Ronaldinho tampaknya kelelahan karena banyak agenda sejak tiba di Indonesia. Pelatih kelahiran Lampung ini mengungkapkan awalnya mantan pesepak bola Barcelona itu berencana bermain 30 menit saat melawan Persik dan Arema FC. Artinya dia bermain selama 15 menit pada dua pertandingan tersebut, itu urung terwujud. Pelatih kelahiran Lampung ini mengungkapkan awalnya mantan pesepak bola Barcelona itu berencana bermain 30 menit saat melawan Persik dan Arema FC. Perlu diketahui, Persik keluar sebagai juara turnamen ini. Arema FC finish kedua, sedangkan Rans Nusantara FC ada di posisi paling buncit. Perlu diketahui, Persik keluar sebagai juara turnamen ini. Pelatih Ansan Greeners berharap tinggi ke Asnawi Mangkualam Bahar. Pelatih Ansan Greeners Cho Min Kook menaruh harapan tinggi kepada Asnawi Mangkualam Bahar setelah sejumlah legiun asing asal Brazil tampil mengecewakan dalam lanjutan K-League 2 kemarin. Ansan gagal melanjutkan tren positif di dua laga sebelumnya dan dipaksa menelan kekalahan 3-1 dari Chungnam Asan. Padahal Ansan menurunkan seluruh legiun asingnya di pertandingan ini. Go Iwase dan Chan Hoto dimainkan sejak menit awal, sedangkan Asnawi, Rapsan Duarte dan Thiago Henrique dari bangku cadangan. Keputusan itu membuat Ansan menjadi satu-satunya tim di K-League 2 yang menggunakan 5 pemain asing dalam satu pertandingan sejak diterapkannya aturan legiun asing Asia Tenggara. Min Kook mengatakan, meski kebijakan tersebut tidak memberikan pengaruh positif, ia tidak menutup kemungkinan menurunkan seluruh legiun asingnya di laga berikutnya, yakni ketika menghadapi Anyang FC atau Daejeon Hana Citizen. Sang pelatih membuka peluang tampil sebagai starter di laga nanti. Kesempatan Asnawi bermain sejak menit awal pada musim ini memang tergolong minim dibandingkan tahun lalu. Saat ini Asnawi hanya dimainkan 4 kali sebagai starter dari 11 penampilannya bersama Ansan. Asnawi hanya dimainkan 4 kali sebagai starter dari 11 penampilannya bersama Ansan. Kami berencana kembali menggunakan seluruh 5 pemain asing di pertandingan berikutnya atau saat melawan Daejeon Hana Citizen.
Secara khusus, saya menaruh harapan tinggi kepada Asnawi, ucap Min Kook dikutip dari laman Sportal Korea. Irfan Jaya jadi perbincangan hangat netizen. Ada apa? Irfan Jaya saat ini sedang menjadi sorotan publik lantaran mengalami penurunan performa selama memperkuat timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin. Pada saat pagelaran kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin, Irfan Jaya menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Permainannya tidak seperti biasanya saat Piala AFF 2020 di Thailand. Pada pegelaran Piala AFF 2020, Irfan Jaya berhasil membawa timnas Indonesia melaju ke babak final menghadapi tuan rumah Thailand. Winger Garuda tersebut tampil brilian dan ngotot. Mantan penggawa PSS Sleman yang saat ini berseragam Bali United itu menjadi senjata mematikan di barisan depan timnas Indonesia berkat kecepatan dan kelincahan yang dimiliki. Namun berbeda dengan apa yang terjadi pada kualifikasi Piala Asia di Kuwait kemarin, performa Irfan Jaya malah jauh dari kata memuaskan. Gaya permainannya ketika di Piala AFF 2020 tak tampak pada turnamen kualifikasi Piala Asia. Selama kualifikasi Piala Asia, permainan Irfan Jaya dinilai egois dan tidak memiliki visi permainan yang bagus oleh pengamat sepak bola dan para netizen Indonesia. Usai turnamen kualifikasi Piala Asia, Irfan Jaya mendapatkan sorotan khusus dari publik. Bukan karena dirinya bermain bagus, melainkan performanya yang dianggap mengalami penurunan.